Bagaimana kabarnya Ibu Nur Aulia? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga Ibu juga demikian. Alhamdulillah Ibu. Apa saja kelas yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal yang dianggap sebagai capaian Ibu selama 1 bulan ini? Ya, sejak ikut calon guru penggerak ini yang angkatan 6, yang saya rasakan yaitu pribadi, kembali ke pribadi saya itu merasa lebih bisa bersabar bila menghadapi siswa yang bermasalah, yang biasanya dulunya itu saya langsung menghukum tanpa mencari tahu dulu latar belakang yang membuat masalah tersebut, apa pemicunya. Alhamdulillah Ibu sudah bersabar menghadapi murid-murid. Dan bagaimana dukungan dari ekosistem sekolahnya Ibu, mulai dari kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat Ibu? Alhamdulillahnya mereka semua sangat mendukung Ibu. Perubahannya? Ya, alhamdulillah mereka sangat mendukung, apalagi bila melihat saya agak mengeluh, kerepotan, beliau langsungnya ayo semangat lagi. Ya, alhamdulillah Ibu. Berarti memang kepala sekolahnya Ibu betul-betul berharap ada perubahan dalam diri Ibu biar lebih bagus lagi dan sesuai dengan harapan guru penggerak yang diharapkan itu. Insyaallah. Oke, fokus pendampingan kita di sini ada 4 Ibu, mulai diskusi tantangan belajar daring. Jadi selama ini Ibu belajar daring pasti ada tantangannya. Kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini masih modul 1. Dan diskusi pembuatan kerangka portofolio, kemudian diskusi mengenai peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Dan diskusi pertama terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah Ibu setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator. Apa saja kekhawatiran Ibu? Apakah sudah terjadi selama ini atau belum? Waktu lokakarya kan kemarin lokakarya 0 atau orientasi, Ibu punya kekhawatiran. Apakah 1 bulan ini terjadi kekhawatiran tersebut? Mungkin ini karena faktor banyak pemikiran, mungkin ya jadi timbul kekhawatiran apakah setelah materi ini, pembelajaran yang 1 bulan ini selesai, bisakah saya melakukan praktik baik? Itu yang menjadi kekhawatiran, dan alhamdulillahnya ternyata tidak terjadi. Bisa alhamdulillah secara perlahan ada praktik baik yang bisa saya lakukan di sekolah. Berarti kekhawatiran tadi tidak terjadi, bahkan menjadi sebuah harapan ya. Iya. Dan harapan bahkan itu sudah tercapai. Iya. Tadi Ibu sudah menjelaskan juga bahwa setelah tadi dikhawatirkan dan ternyata dilaksanakan bagus, baik terjadi. Kemudian adakah harapan baru? Saya berharapnya setelah mendapatkan materi lagi selanjutnya bisa langsung ada praktik baik, aksi nyata yang bisa saya langsung lakukan, supaya ada tampak aksi nyata tersebut, bukan sekedar teori saja tapi ada praktiknya Ibu. Itu yang saya harapkan. Dari praktik yang Ibu lakukan itu apa dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat Ibu? Alhamdulillah kepala sekolah itu selalu memantau proses pembelajaran. Bila melihat di dalam ruangan saya sementara sibuk, kepala sekolah juga sering datang menyapa, memberikan semangat. Teman-teman juga begitu, beliau bertanya, Ibu Aulia apalagi yang materinya ini bisa saya lihat, saya perlihatkan. Oh ya, semoga bisa ada contohnya, bisa kita sharing nantinya. Bilang iya Ibu, insya Allah setelah ini insya Allah nanti ada sharingnya, kolaborasi. Berarti Ibu sudah berjanji akan ada sharing berarti. Insya Allah. Berikutnya ini diskusi modul 1.1 dan 1.2, yakni diskusi terkait mengenai perubahan dari kelasnya Ibu sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang Ibu lakukan? Perubahan yang saya lakukan yaitu yang terutama dari pertama dulu ya, kontrol diri saya dulu. Saya rasakan sekali proses bagaimana bersabar menghadapi masalah siswa,
bagaimana yang saya pelajari secara teorinya itu berpihak pada murid. Alhamdulillah dengan dengan diawali dengan salam sapa, uh, guru sambut, saya kira di situ sudah ada interaksi kolaborasi dengan murid. Insya Allah berdampak dengan semangatnya siswa-siswa juga belajar. Dan yang paling nyata yang saya lakukan di sekolah, di kelas itu, yang biasanya dulunya saya yang harus mengatur kelompok ini dengan ini, siswa ini. Setelah mempelajari bahwa kita harus memerdekakan murid, maka saya memberikan ruang kebebasan kepada murid itu untuk memilih, meskipun ini sederhana ya, konsep sederhana, memilih kelompoknya sendiri untuk mereka nantinya bekerja sama. Dan saya lihat, oh ya, ternyata dengan memberikan kepercayaan kepada murid itu sendiri berkelompok, artinya mereka dengan sendirinya tersadarkan, oh kita ini ada ruang kebebasan. Itu memang sangat sederhana, tetapi saya rasa insya Allah dampaknya ke depan bisa dirasakan lebih baik lagi. Iya. Kemudian sebenarnya Ibu sudah menjawab ini masalah apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari model filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu melakukan perubahan tersebut. Kira-kira apa itu filosofinya? Yang terutama yang saya tangkap itu beliau Bapak Ki Hajar Dewantara ini ingin bagaimana mewujudkan pendidikan itu yang merdeka. Bagaimana kita seorang pendidik memerdekakan murid. Ada istilah menghamba pada murid, tetapi bukan dalam artian secara negatif ya, tetapi secara positif. Kita memberikan siswa itu tuntunan bagaimana melakukan berkegiatan itu secara positif sehingga berdampak ke lingkungan, itu akan menjadi nantinya budaya positif di sekolah. Memang masih besar tantangannya ke depannya nantinya, tapi insya Allah secara perlahan, mulai dari yang sederhana dulu sampai ke depannya itu kita lakukan secara perlahan. Bagaimana responnya Ibu? Responnya siswa Ibu? Alhamdulillah saya lihat responnya siswa antusias Ibu ya. Yang saya tadi contohkan seperti membiarkan mereka memilih anggota kelompoknya sendiri, terus tidak ada lagi penghukuman. Saya bisa melihat mereka kayak tidak ada tekanan pada saat proses pembelajaran. Alhamdulillah tidak ada tekanan Ibu ya. Kemudian apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apakah yang perlu kan Ibu sudah melakukan perubahan di kelas, kemudian kira-kira masih ada yang perlu diperbaiki? Saya rasa masih banyak Ibu ke depannya yang perlu saya perbaiki, karena untuk awal-awal ini masih membenahi untuk diri saya sendiri dulu, bagaimana saya merubah diri dulu supaya nanti ada efeknya ke siswa. Dan semoga saya ini penasaran dengan modul-modul selanjutnya, semoga betul-betul bisa ada aksi nyata yang real bisa saya lakukan di sekolah. Sebenarnya ada bisa direkam semua itu Bu. Misalkan mulai dari Ibu tadi itu perubahannya anak-anak, misalkan mereka membentuk kelompok, bisa Ibu rekam. Jadi nanti Ibu bisa rekam dari sekarang, atau kemudian nanti setiap harinya seperti bisa Ibu rekam, itu bisa menjadi aksi nyatanya Ibu nanti ya. Laporan aksi nyata ke saya atau ke fasilitator. Kekurangannya saya Bu, ini saya mohon maaf, saya itu yang mungkin karena tidak confident, tidak pede, itu kadang lupa memvideo, bahkan biasa diingatkan sama teman, foto Ki aktivitas tak di sekolah, di kelas. Saya tuh itunya yang tidak confidentnya itu. Bukan tidak confident, sebenarnya Ibu tidak mempersiapkan peralatannya. Sebenarnya macam tripod seperti ini bagus, biar kita cuma dengan siswa tidak perlu juga membantu kita karena ada tripod. Tripod bisa nanti kan tinggal kita mau cut dulu, bisa di-cut, bisa dihentikan dulu videonya, kemudian lanjut. Seperti itu sebenarnya banyak cara. Dan iya, karena saya lihat Ibu sudah melakukan banyak perubahan konkret, mau tidak mau bagus kalau dibukukan atau divideokan. Jadi barang bukti tak, oh ternyata ini siswa seperti dia suka, perubahannya begini dia suka. Yang baru kemarin itu yang
saya segitiga restitusi. Ya. Ya, alhamdulillah ada saya videokan kegiatannya di kelas. Apalagi itu kan harus di-input ke LMS bagian dari tugas tak Iya, iya. ada. Nah, jadi saya bilang apapun yang kita lakukan itu bernilai sebenarnya, dan itu enak sekali kok direkam. Ya kalau misalkan bukan masih di LMS, bisa nanti masih di YouTube-nya Ibu sebagai bagian dari berbagi praktik baik. Kan nanti itu harus kita bagian juga mengembangkan orang lain dari praktik baik yang kita lakukan, bisa di-upload di YouTube, di Facebook. Contoh saya paling sering melakukan itu, walaupun bukan sebagai YouTuber, tujuannya bukan itu sebenarnya, hanya berbagi, belajar berbagi sama orang lain, walaupun itu hanya ice breaking. Ice breaking ya. Ice breaking, anak-anak buat sampah kita bisa foto, itu termasuk budaya positif. Dia buang tempat sampah itu sudah termasuk budaya positif. Itu baru 1.4. Jadi lagi ternyata anak-anak biar tidak diperintahkan sekarang sudah bisa lihat sampah pungut, dibuang tempat sampah. Saya lihat memang anak-anak di sini masuk di gerbang tanpa di komando pun langsung ada sampah langsung. Itulah budaya positif. Itu harus kan sama dengan tak nadi dari pintu gerbang tadi. Ada namanya 5S tambah. Kita kan memang ngajarkan anak 5S di depan pintu gerbang. Senyum, sampah. Terakhir salam. Kemudian santun. Nah, senyum. Kemudian ada lagi tomat. Kita ajar anak minta tolong dan minta maaf. Sebenarnya banyak caranya. Itu termasuk budaya positif. Dan ini, Bu, ini sudah berikutnya file aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 Ibu sudah kirim ke Google Drive. Iya, tapi ada yang belum, ini yang beberapa yang belum saya. Kalau ini kan yang diminta sekarang 1.1 dan 1.2, kalau 1.3 dan 1.4 itu menyusul. Ada nanti pendampingan berikutnya yang akan diminta juga filenya 1.3 dan 1.4. Jadi nanti kan bisa Ibu lengkapi. Bulu sama nama tetongang Indologo, dua bulu sama nama tetongang Indologo, kegasi sama narion roi alarion roi paletu sengereng paletu sengereng
rangka portofolio. Media apa yang Ibu sudah gunakan untuk membuat portofolio? Google Site. Google Site, iya. Sesuai dengan ini arahannya, petunjuknya Ibu. Iya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali Ibu diberikan Dibuatkan PDF satu malam saya dibuatkan- bikin itu. ya, Masya Allah, jadi Jaringan tidak bagus. Terpaksa saya tunggu, aduh apa mesti, kalau saya buat video ini saya kewalahan, jadi saya bikin PDF saja. Karena pada saat itu hujan deras saya bikin, jadi lama sekali terjadi, 1 malam baru selesai. Masya Allah. Kutunggui karena jaringan tidak bagus ya. Begitu sebenarnya tugasnya Bapak Ibu sendiri sebenarnya yang mencari, cuma karena kalau kalian yang cari sedangkan bukan dari jurusan TIK, Ya, nah itu saya merasa kewalahan. ya, yakin semua PP akan kewalahan karena banyak PP yang belum mahir dengan aplikasi. Jadi terus terang memang itu dipakai di tim tak, tapi sebenarnya dipakai ke semua tim. Semua tim sebenarnya yang pakai, yang tidak pintar komputer, maksudnya tidak bisa aplikasi, diminta sama semua tim. Tapi sebenarnya saya kirim dulu di grup, baru saya kirim ke tim lain. Karena saya yakin saya akan dimintaki. Saya akan dimintaki, itu namanya berbagi praktik baik sama pengajaran praktek. Begitu. Makanya saya share juga ke kalian ke Facebook, bakal ada yang butuh. Yang seperti itu yang diminta oleh kementerian. Begitu permintaannya, ada memang petunjuknya untuk buat seperti itu, dan itu hanya ada di angkatan tak, tidak ada di angkatan sebelumnya, tidak ada. Jadi ada beberapa perbedaan, kalian 6 bulan, ternyata ada perbedaan yang lagi, tidak baru diperintahkan sekarang untuk membuat portofolio. Portofolio itu sama dengan website, situs tak. Nanti kalau kita sudah bagikan ke teman-teman tak di sini, tak dilihat praktik baiknya kita ada. Karena nanti itu ada juga, nanti kami mengisi, kalau PP ada tugasnya juga mengisi kemampuan yang dimiliki CGP, aplikasi yang digunakan. Tapi dengan sekarang pertanyaannya, aplikasi apa kita pakai, dan itu ada nilainya. Komponen portofolio, bisa kita jelaskan komponen portofolio tak? Berarti ini nanti bisa saya Share lagi ke share ke teman-teman. teman-teman. Apapun di situ bisa jadi ganti menu-menunya. Ibu sekarang ini sama mulai dari beranda, masih sangat sederhana ya, Ibu. masih sangat sederhana memang, Sangat, karena sangat kan sederhana. gratis, makanya hanya begitu Ji. Kalau yang berbayar bisa animasi. Itu fasilitas dari akun ID yang harus dimanfaatkan. Google Site. Saya belum bantu Ibu membuat LKPD menggunakan Google Slide. Saya lagi banyak cara. Kalau di sekolah, saya salah satu yang suka mengajar teman-teman di sekolah masalah Canva, masalah akun ID, penggunaannya semua di dalamnya. Baik kan fasilitasnya dibanding akun biasa. LKPD bisa dibuat. Berarti sebaiknya mungkin ini ada waktu 1 hari khusus PP dengan tim, maksudnya kelompoknya kami ini yang untuk betul-betul ada khusus pembelajaran. Bisa nanti ditentukan waktunya, walaupun tidak dijadwalkan oleh BBGP. Kan sebenarnya ini bukan jadwal, kita cuma dikasih jadwal hanya sekali sebulan bertemu Ibu. Kita bertemu lagi di ruang RK, ruang kolaborasi, itu pun saya coba datang intip-intip, tidak bisa mengganggu haknya fasilitator, kita hanya mengintip. Tujuannya di situ mengintip apakah Ibu betul-betul aktif, aktifan tak kami nilai. Dan ada juga haknya PP menilai fasilitator. Selain Ibu kami nilai fasilitator juga. Makanya itu instruktur pun kita juga ikut menilai. Makanya itu ada lagi namanya ruang elaborasi pemahaman. Biar kita ceritanya, tadinya banyak diskusi di fasil masing-masing, nanti kita disatukan ada penyamaan persepsi namanya di elaborasi pemahaman, satu instruktur untuk beberapa wilayah. Jadi harusnya di situ para CGP aktif. Kami hanya mendengarkan dengan setia.
intip-intip sedikit, oh ya ada aja aktif, nanti kita bantu. Udah itu kan ibu juga termasuk aktif je. Alhamdulillah. Dan berikutnya ini kan ibu sudah punya portofolio digital, alhamdulillah. Dua bulu sama nama tetongang Indologo. Dua bulu sama nama tetongang Indologo. Gegasi sama narion roi alarion roi paletu sengereng paletu sengereng. Peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Sekarang dari 4 kompetensi apa yang ibu sudah baik? Alhamdulillah dari yang sekarang yang saya rasakan yaitu dari pengembangan diri, karena sudah sering mengikuti pelatihan workshop untuk pengembangan diri. Insya Allah mudah-mudahan kompetensi lainnya bisa menyusul nantinya sampai ke yang paling tingkatan atas, yang Kira-kira pengembangan sekolah. Kira-kira kompetensi apa yang ibu mau tingkatkan setelah pengembangan diri? Mungkin berlanjut ke kompetensi pembelajaran ya. Di situ saya masih butuh banyak proses, karena ada tantangan. Kita tahu bagaimana prosesnya panjang itu untuk bagaimana berkolaborasi dengan murid. Itu akan secara bertahap, semoga bisa sampai betul-betul saya sesuai dengan di modul pembelajaran 1.4 itu sebagai seorang guru atau pendidik bisa ke posisi control manager, karena itu yang idealnya ya sebagai seorang pendidik. Menurut dari kompetensi yang ibu tadi sudah katakan, mulai dari kompetensi pengembangan diri, mengembangkan diri, kemudian kira-kira adakah umpan balik dari rencana ibu sendiri, apakah akan berubah ataukah ada mau ditambah? Saya sangat ingin menambah terus, ingin berubah, karena masih banyak. Ini saja masih modul 1, wah lumayan banyak yang mesti saya rubah, masih banyak tantangan yang mesti saya hadapi dari modul 1 ini, apalagi 1.4 itu tentang budaya positif. Materinya cakupannya sangat luas dan betul-betul reliable sama kondisi di sekolah, mulai dari bagaimana disiplin positif itu sendiri,
bagaimana kita sebagai pendidik memiliki kontrol posisi idealnya sebagai manajer, sebagai penuntun siswa, penggunaan segitiga restitusi, itu semuanya luar biasa ilmunya, dan semoga kedepannya betul-betul bisa menjadi aksi nyata, bukti sebagai praktik baik di sekolah. Kapan kira-kira ibu mau share ke temannya? Kan ibu sudah melakukan pengembangan diri, otomatis nanti akan ada namanya mengembangkan orang lain. Sebenarnya itu harusnya dibagi. Nanti kita ajak beberapa rekan sejawat kita untuk menyampaikan perubahan yang ibu lakukan dalam kelas. Kita bagi, nanti itu namanya sharing praktik baik ke temannya ibu, rekan sejawat. Nanti ada di pendampingan juga, dan itu ada di situ. Ibu berapa kali melakukan praktik baik dengan teman, tak harus ada buktinya nanti. Misalkan dengan foto bahwa ibu sedang mengajari temannya, atau berada di depan umum, atau berdua bisa. Minimal Berdua, iya. Di dalam ruang kelas. Mau juga niat mengajar juga bisa. Bisa juga kita sampaikan tentang apa itu budaya positif di depan teman-teman. Kalau proses pembelajaran dilihat sama teman, sudah ada 2 orang yang melihat, tapi sayanya yang lupa lagi untuk merekam. Padahal teman itu sudah ada 2 orang yang langsung masuk melihat proses pembelajaran saya, dan alhamdulillah umpan baliknya beliau mengatakan, oh ternyata masuk calon guru penggerak ada ilmunya ya, dikasih begini ke siswa, ke murid, bagaimana karena beliau melihat saya dengan murid itu sangat welcome proses pembelajarannya, siswa-siswa bersemangat juga, jadi ini kayak kepada teman 2 orang ini penasaran, makanya sebenarnya teman ini mau meminta file materi. Saya bilang mungkin nanti sharing ilmunya. Ya, alhamdulillah, itu berarti rekan sejawat ibu sudah melihat perubahan yang ada di kelas dan perubahan yang ada pada diri ibu. Itu sebenarnya yang penting. Dan ini refleksi terakhir, kita melakukan refleksi terhadap proses pendampingan hari ini. Apa pembelajaran atau ide baru yang ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Ya, alhamdulillah, sangat bersyukur Ibu Rahmi sebagai pengajar praktiknya memberikan, alhamdulillah, mulai dari selalu memberikan kami ini melalui WA informasi-informasi, terus juga cara pembuatan itu yang paling sangat saya rasakan manfaatnya, pembuatan Google Site yang ini baru untuk saya khususnya. Ternyata melihat yang ibu buat itu materinya, saya ikuti langkah-langkahnya, alhamdulillah bisa saya laksanakan. Ini yang saya syukuri karena ibu memberikan respon positif, sangat komunikatif juga, dan memberikan saran yang membangun untuk saya khususnya sebagai calon guru penggerak. Semoga bisa ke depannya betul-betul bisa melaksanakan semua praktik baik ya secara perlahan, terus-menerus. Walaupun nanti selesai guru penggerak, insya Allah. Ya. Oke, demikian Bu hari ini perbincangan kita. Semoga ini mendapat maksudnya memberikan respon yang baik buat ibu atau manfaat yang baik buat ibu dan saya sendiri. Oke, terima kasih banyak. Ibu telah melakukan banyak praktik baik yang sebenarnya kami sangat mengharapkan bukan cuma ibu yang pun, tapi rekan-rekan ibu juga yang bisa ibu pengaruhi menjalankan praktik baik tersebut. Oke, cukup sekian hari ini pendampingan 1. Saya mengucapkan banyak terima kasih, disambut dengan baik, dan saya juga merasa senang dengan kehangatan kepala sekolah tadi diskusinya. Itu kemudian kehangatan teman-teman ibu tadi ini sampai kita diajak makan bersama. Terima kasih banyak juga ibu atas kedatangannya. Semoga
dengan sambutan kami yang sederhana, bisa berkesan untuk Ibu dan tetap bersemangat untuk kependampingan selanjutnya lagi. Ya, insya Allah, amin. Walaupun jauh ya, jauh sekali. Oke, 25 kilo Ibu dari Pangkajen. betul-betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya begini nih.